Hai teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang masih setia menyaksikan di Fun Orang Channel. Setelah sekian lama saya vakum, hari ini niatnya pengen mulai lagi untuk membuat video reaction lagi, membuat video yang lain lagi, dan saya harap teman-teman juga bersedia memberi masukan-masukan yang baik buat channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum video kita lanjutkan, saya harap teman-teman bisa subscribe, komen, like, dan share agar channel ini semakin berkembang lagi. Untuk hari ini, reaction saya pertama di tahun 2025 ini teman-teman, saya ingin mereaction suatu video yaitu 80 kata dalam kamus bahasa Medan dari Miss Yoyo. Nah, saya sebagai orang-orang yang lahir dan besar di Medan, penasaran ini bahasa-bahasa aja, apa aja yang ada dalam konten ini. Nanti kita lihat bersama-sama teman-teman, dan juga saya minta teman-teman jangan lupa untuk mendukung juga channel Miss Yoyo agar dia juga bisa memberikan masukan-masukan video-video yang bisa menghibur kita semua, memberi edukasi bagi kita semua. Jadi kita mulai saja videonya dalam hitungan 3, 2, 1. Lucu ya. Jadi plat nomor pada kendaraan itu orang Medan tuh kebanyakan bilang itu BK. Entah pun di kota manapun itu tetap aja itu dibilang Yohana Putri. Nanti di channel. Hai guys, gimana Nanti bisa kabar kalian hari ini? linknya di Mudah-mudahan selalu baik. komentar. Nah guys, di video kali ini kita bakal ngebahas kata-kata Medan. Jadi aku udah rangkum dalam satu notes ini ada sekitar 80 kata Medan atau kamus Medan yang harus kalian tahu. Nah guys, siapa tahu ya kan kalian mau datang main-main ke Medan, atau ya kan nanti ada teman kalian yang datang dari Medan ngecengin kalian nggak paham. Nah jadi ini biar kalian paham dan mengerti. Nah guys, jadi kita mulai aja dengan kata yang pertama. Untuk kata yang pertama itu ada kata aci. Aci itu artinya boleh. Itu biasanya dipakai untuk anak-anak gaul Medan ya. Contohnya mana aci kayak gitu, alias mana boleh kayak gitu. Aci lah, aku kan pengen. Nah gitu, itu artinya boleh lah, aku kan pengen. Jadi kata aci itu adalah boleh. Next, untuk kata yang kedua itu ada alit cendong. Alit cendong itu adalah sebuah permainan yang artinya permainan petak umpet. Agak lain Medan ini ya, kalau nggak lain nggak Medan sih namanya ya. Jadi alit cendong itu adalah permainan petak umpet. Nah untuk yang ketiga ada kata ange. Ange itu sama dengan iri. Contohnya, ya ange kali aku lihat kau makin cantik gitu. Itu artinya iri kali aku lihat kau makin cantik. Nah seperti itu. Jadi ange itu adalah iri ataupun siri. Lanjut, untuk kata yang keempat itu ada kata awa. Awa ini sebenarnya kata-kata dari bahasa Melayu, karena sebenarnya Medan ini sebenarnya tempat-tempat orang Melayu guys. Tapi karena mungkin semakin berkembangnya zaman ya kan, jadi semakin banyaklah orang Batak yang datang ke Medan, sehingga Medan ini dibilang kotanya orang Batak. Ya, awal memang diambil dari istilah Melayu teman-teman. Cuman bagi beberapa suku Melayu yang lain, awa itu artinya bukan saya. Tapi kalau di Medan awa itu artinya saya. Contohnya kalau bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia, awa itu mau mengatakan kamu. Jadi ada perbedaannya juga sebenarnya. Tapi kata awa itu benar diambil dari bahasa Melayu. Lanjut. Sebenarnya Medan ini adalah tempat-tempat orang Melayu yang pertama kali datang ke Medan ini adalah orang Melayu. Seperti karena Medan memang jadi kata Melayu, awa itu tanah Delhi. artinya adalah aku ataupun saya. Next, untuk kata yang kelima ada kata balen. Nah kalau di luar negeri balen itu nama atas ya, Balenciaga. Nah tapi kalau di Medan balen itu artinya minta atau bagilah. Itu biasanya dipakai untuk anak-anak. Contoh, atau bisa juga biasanya minta traktir gitu, balenin lah gitu. Biasanya begitu teman-teman. Contohnya kayak nih anak-anak pakai punya permen nih, dia pegang jajanan atau cemilan, kita mau godain kan kayak bilang balen aku, atau balen lah tante, atau balen lah kakak permennya. Nah seperti itu, balen itu artinya minta. Next, untuk kata yang keenam ada kata bedangki. Bedangki ini artinya pelit guys. Mungkin kalau kalian
Kalau bedangki nggak pernah dengar ya, baru dengar ini. Kalau pelit sih bisa celit, biasanya bilangnya begitu. Lanjut ya. Sering nonton Warintil ya, kalian mungkin sering dengar kata ini, bedangki. Bedangki itu artinya pelit. Selanjutnya ada kata belacan. Belacan ini artinya terasi. Next yang ke-8 ada kata berondo. Berondo itu adalah sembunyi. Yang ke-9 ada kata berselema. Berselema itu artinya belepotan. Ini juga saya baru tahu, dulu kayaknya nggak pernah tahu ada namanya berselema, baru dengar. Apa lagi? Berantakan gitu lah ya kan, kayak makan coklat comel-comel lah di sini sana sini itu artinya berselema. Atau mungkin di kalimat kata pun bisa dipakai kata berselema. Contohnya kayak kita ngomong kata-kata yang nggak jelas, orang lain bisa jawab ke kita, berselema kali bahasa kau. Itu artinya berselema itu kayak berantakan. Nah seperti itu. Untuk yang ke-10 ada BK. Ini emang agak lucu ya. Jadi plat nomor pada kendaraan itu orang Medan tuh kebanyakan bilang itu BK. Entah pun di kota manapun itu tetap aja itu dibilang BK karena sebenarnya seri awal plat nomor Medan itu tulisannya BK. Padahal itu kode Medan. Kalau di Jakarta itu bisa aja jadi B. Atau di daerah mana bisa jadi C. Tapi tetap aja orang Medan bilang plat nomor itu adalah BK. Kayak gitulah orang Medan ya. Jadi kalian harus memaklumi itu, oke? Untuk kata selanjutnya ada kata cak, C-A-K. Cak itu artinya coba. Contohnya gini, cak kau ambilkan dulu gelasku itu. Nah, cak itu artinya coba. Sebenarnya gampang aja sih bilang kata coba, cuma entah kenapa ya lebih enak aja kalau disingkat cak. Gitu. Next kita ada kata cakap. Nah, cakap itu artinya kayak ngomong, ngobrol nih kan, kayak cakap. Baik kali cakap kau. Nah, bisa juga untuk kata yang kayak gitu. Misalkan kita gondok sama orang yang kesel, sama orang yang terlalu banyak cerita kayak aku ini kan, kesel kalian nengok aku kan, kalian bisa bilang sama aku, ala banyak kali cakap kau yo. Bisa kayak gitu. Jadi itu cakap itu biasanya dipakai untuk kata-kata yang mau nyindir orang lain. Next ada kata celit. Celit itu artinya pelit. Nah, kayak celit kan seperti yang saya katakan tadi, dipakai sama anak-anak ya. Kayak anak-anak yang masih suka main-main, minta-minta jajan sama teman-temannya atau kawan-kawan sepermainannya. Terus kalau nggak dikasih dia bilang, ih celit kali pun kau. Gitu. Untuk kata berikutnya ada kata cem, C-E-M. Kan? Ngeri kan Medan ini, semua kalau bisa disingkat. Cem itu artinya adalah ceman, macam mana atau seperti apa lah gitu ya. Jadi itu bisa dipakai cemana otak kau itu. Nah ada tuh sering tuh kan di FTV sering bilang macam mana ya kau itu logat Medan kan. Padahal sebenarnya itu salah. Kalau orang Medan betulan tuh ngomongnya kayak gini, cemana ya kau ini kayak gitu. Kalau orang Medan betulan, bukan kayak macam mana ya kau, itu bukan Medan geng. Itu Medan kau buat-buat. Nah kelihatan tuh. Jadi kalau orang Medan, the real orang Medan itu bilangnya pasti cemana ya kau itu. Itu yang betul. Kata selanjutnya itu ada kata yang ke-15. Itu ada kata cendek. Cendek itu artinya pendek. Selanjutnya untuk kata yang ke-16 ada kata cendek itu pendek, yang biasanya dipakai untuk dalam kedalaman air sih, lebih biasa di situ. Kata cengkunek. Cengkunek itu kayak laga atau belagu atau kayak gaya lah gitu ya. Bilang kan kayak banyak kali cengkunek kau atau kayak banyak kali gaya kau. Nah itu artinya cengkunek itu sama kayak banyak gaya, banyak tingkah, banyak lah kelakuan dia yang aneh-aneh. Oke, untuk kata yang ke-17 ada kata cincong. Sama kayak apa ya, mulutnya tuh kayak banyak cerita kayak aku ini, banyak kali cincong kau atau kayak banyak kali alasan kau. Nah seperti itu. Untuk kata berikutnya itu ada kata deking. Deking ini biasanya digunakan untuk orang kuat tuh, seperti kayak ya biasanya sebutan backing. Nah deking lebih disebutnya deking. ini
ada anak-anak berantem nih, dipanggilnya nih bapaknya, aku panggil kok bapakku ya. Nah untuk untuk si bapak ini itu biasa dipanggil deking, atau kayak ih deking kau bapak kau lah. Nah, deking itu artinya orang yang biasanya kuat, bisa juga dipakai untuk orang ketiga yang biasanya untuk pekerja kayak orang dalam, itu biasa dipanggil deking. Nah kayak gitu. Untuk kata berikutnya ada kata dongo. Dongo itu sama dengan bodoh. Untuk kata yang 20 ada kata degil. Degil itu kayak nakal, jahil ataupun bandel ya. Kayak ya jahil lah, suka bercanda gitu. Degil, bandel, susah dibilangin lah gitu degil ya. Untuk kata berikutnya ada kata ece-ece. Ece-ece itu adalah kata pura-pura. Aku sering bilang kata itu kan kayak ece-ecenya itu artinya pura-puranya. Nah seperti itu. Untuk kata berikutnya ada kata enceng. Enceng itu artinya sudah tidak bermain lagi atau berhenti bermain. Next ada kata Enceng. Biasanya waktu kami anak-anak itu biasanya cek, cuman ceng aja. Ceng udah nggak main lagi, ceng. Nah, nggak pakai N, tapi nggak tahu ya istilah sekarang. Aku ceng weh, kata biasanya kalau kami waktu zaman saya anak-anak dulu ceng, cuman ceng doang. Tapi tadi kakaknya bilangnya enceng atau enceng. Baru dengar, tapi oke lah, lanjut. SKT itu artinya kata untuk kayak kita nggak temenan lagi. Nah biasanya tuh anak-anak SD nih, SD anak-anak TK ke SD SMP lah gitu, kadang-kadang masih ya tuh pakai jari-jari kelingking gitu kan. Terus gini, cit, kita nggak kawan lagi, kita SKT. Nah itu artinya tidak berkawan lagi. Selanjutnya untuk kata ke-24 itu ada kata gecor. Gecor itu tidak bisa menyimpan rahasia, itu artinya ya. Jadi suka cerita ke sana kemari. Berikutnya ada kata yang ke-25 artinya gerot alias geger otak. Ya udah mulai nggak waras otaknya. Biasanya seperti itu ngomong kok sembrautan seperti itu ya. Selanjutnya ada kata gete. Gete itu sama dengan genit. Genit ya. Next ada kata gole. Gole ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang BK alias beban keluarga. Ya, gole-gole itu artinya rebahan, sepanjang hari rebahan ya kan. BK nih, beban keluarga ya kan. Next ada kata goni botot. Goni botot itu artinya tukang rongsokan atau kayak pengumpul barang bekas gitu ya. Di kata 29 ada kata guli alias kelereng. Next yang ke-30 ada kata hajab. Hajab itu kayak mampus. Aduh hajab lah aku, mamaku tahu nih. Nah, aduh hajab laku, habis pula uang mamaku ini kupake. Nah itu artinya mampus laku, ada pula uang mamaku ini kupake, seperti itu. Next selanjutnya ada kata kacau. Ya sebenarnya kata kacau ini artinya adalah kacau. Cuma kayak gitu lah orang Medan ini ya, kadang-kadang suka ngomongnya kayak suka-suka hati dia lah gitu. Jadi kacau pun dibilang jadi kacau. Nah gitu ya, biar enak aja. Genap, diam kau. Selanjutnya ada kata kali. Kali ini tuh dalam artian banyak. Biasanya kalau orang Jakarta bilang kali itu kan kayak got kecil gitu ya. Nah kali ini mungkin mau mengatakan kali itu apa namanya, kata yang berlebihan gitu loh. Pedas sekali ya, pedas banget. Lebih ke banget sebenarnya mbak, bukan banyak ya, tapi lebih ke banget ya. Atau apa namanya, banyak kali, banyak banget gitu ya. Itu mungkin banyak bilang ya, bukan banyak banget kali. Medan tuh beda. Kali itu artinya banyak. Contohnya kayak banyak kali tingkah kau. Nah, berarti itu memang udah kelewat batas lah tingkah dia. Nah seperti itu. Next untuk kata berikutnya ada kata kalau. Kalau biasanya orang Medan logatnya bilang kalau tuh kalau. Padahal sebenarnya artinya tuh kalau gitu ya. Next ada kata kates. Kates itu adalah pepaya teman-teman. Di mana-mana juga ya. Paham? Sama. Orang Medan bilang kates. Di Jakarta kates juga sering disebut pepaya. kates. Oh kalian buah yang kuning. Sunda juga. Yang ada kayak ujung pepaya. Kates itu adalah pepaya. Selanjutnya ada kata kau. Kau itu artinya kamu. Next ada kata kede. Kede ini KEDE. Kede ini adalah kata untuk warung. Atau warung kede, kecil, warung kedai kelontong sebenarnya. gitu ya. Ada Next kata untuk kedai. kata yang ke-37 ada kata kede sampah. Ini kede sampah biasanya dipakai untuk warung kelontong yang biasanya jual kayak. Kalau yang ini baru tahu teman-teman.
Saya baru tahu istilah kedai sampah. Eh, zaman saya di Medan juga nggak pernah dipakai deh. Sayur-sayuran, ada yang jual tempe, tahu, lauk, tapi bukan di tempat jualannya bukan di pasar, di lingkungan dekat rumah kita. Itu namanya kedai sampah. Nah, kalau untuk kedai yang pertama tadi itu warung kecil yang biasa jual paling kayak rokok, minuman, gak ada jual kayak sayur-sayuran gitu lah. Oke, selanjutnya ada kata clear. Clear itu bahasa Inggris artinya bersih. Kalau di Medan clear artinya pensil warna. Coba, beda kan? Nah, itu dia bedanya orang Medan ini. Selanjutnya ada kereta. Kata kereta ini untuk Nah, sorry weh. Selanjutnya ada kata kereta. Kereta ini biasanya dipakai untuk sepeda motor. Jadi sebenarnya banyak yang salah paham kan. Orang Jakarta datang ke Medan, aku pengen sorry orang Medan datang ke Jakarta gitu kan. Kita naik apa? Naik kereta apa? Nggak kaget tuh orang Jakarta sana. Ya kan kemana-mana naik kereta api dipikirnya kan. Padahal masuk dia itu sepeda motor gitu kan. Dan untuk kata yang terakhir itu kata ke-40 itu ada kata koci alias kecil. Nah, kayak jadi udah 40 kata ini dulu ya, ini part pertamanya, karena aku yakin kalau aku lanjutkan sampai ke 80 kata itu bakal bosan sekali. Jadi buat kalian yang mau lihat part 2, ya teman-teman, itu tadi beberapa kata, ada 40 kata. Saya kira 80 kata langsung bisa dirangkum dalam 11 menit, ternyata hanya 40 kata. Nanti katanya 40 kata berikutnya menyusul. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil, memang bahasa di Medan itu memang agak-agak lain ya kan. Contohnya tadi motor, kereta yang untuk nyebutin motor, atau motor adalah kata untuk nyebutin mobil ya. Sampai dulu saya ingat, saya sama temen yang Jawa, terus ada teman saya yang satu lagi dari Medan, baru pulang liburan. Habis liburan terus kita gabung lagi di asrama, terus dia cerita, kalian tahu nggak, woi katanya gitu, kami kemarin ke Danau Toba bertujuh naik satu motor, katanya begitu. Teman saya otomatis bingung, bagaimana satu motor naik bertujuh ya kan, kebingungan. Padahal teman yang dari Medan itu maksudnya naik mobil, sedangkan teman yang dari Jawa kiranya kok motor gitu loh, motor kan sepeda motor. Nah begitu, jadi kadang-kadang ada salah-salah pengertian begitu. Terus beberapa kata yang dia sebutkan tadi, ada beberapa hal yang mungkin ya saya juga nggak pernah dengar mungkin ya, karena saya juga Medan bukan di Medan kotanya, hanya kelahiran Medan ya masih dekat-dekat lah, kampung-kampung. Tapi ada beberapa kata yang belum pernah saya dengar. Tapi it's okay lah, ini menambah pengetahuan kita atau teman-teman yang nanti pengen main ke Medan, biar tahu beberapa istilah dan tidak salah mengartikan. Oke teman-teman, itu saja video kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dan jangan lupa sekali lagi bantu untuk subscribe. Dadah.